X21 Apa kau benar mencintaiku LUIS? Dev menatap dengan intens saat mendengar apa yang diinginkan Alana, dan ada rasa kaget dalam diri pria itu, karena tidak biasanya Alana bersikap seperti itu. Dengan langkah pelan, Alana menghampiri suaminya. Menggenggam jemari laki-laki tampan itu, dengan tatapan memohon, dan dalam. Aku mohon, padamu Dev. Lakukan ini demi kedua anak kita. Katakan padaku, apakah kau menginginkan aku mengakhiri hubunganku dengan Laura? Dengan nada penuh selidik, dan tatapan penuh tanda tanya di sana. Menelan selaiva yang terasa berat di tenggorokan, dan dengan keberanian dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Iya, aku menginginkan kau mengakhiri hubunganmu dengan Laura. Aku tahu Dev, kau sangat mencintainya. Tapi kau harus ingat sudah ada Luisa, dan Louis di antara kita. Aku memang egois, jika memintamu mengakhiri hubunganmu dengannya, sementara kau begitu mencintainya. Tapi tolong lakukan ini demi Louis, dan Luisa, Dev. Karena aku tidak mau, kedua anakmu membencimu, Dev. Tanda tanya. Banyak pasangan di luar sana yang menikah karena kesalahan, ataupun karena perjodohan. Tapi mereka bisa belajar saling mencintai, dan aku pun menginginkan kita seperti itu. Kita berdua tidak saling mencintai, tapi lakukan ini demi kedua anak kita. Aku ingin Louis, dan Luisa besar, di antara kedua orang tua yang saling mencintai, dan sempurna seperti keluarga lainnya. Tinggalkan dia Dev, lakukan ini demi kedua anakmu, dan aku ingin kita kembali ke Amerika, memulai kehidupan yang baru bersama Papa, Luisa, Louis. Aku janji akan menjadi istri, dan ibu yang baik. Tatapan penuh harap, dengan mata sudah berkaca-kaca. Membingkai senyuman kecil di wajahnya, saat mendengar apa yang diinginkan oleh Alana, seraya dengan pelan dia melepaskan genggaman tangan itu. Ada apa denganmu, Alana? Bukankah pertama kau sangat tidak menginginkan pernikahan ini, bahkan sekarang kau memintaku untuk mengakhiri hubunganku dengan Laura? Bukankah sudah kubilang padamu, kalau wanita aku cintai hanya Laura? Apa kau sudah tidak punya harga diri lagi, memohon cinta padaku? Karena aku sangat mencintai kedua anakku, bahkan aku mau belajar mencintai pria yang sangat aku benci, hanya demi Louis dan Luisa. Jawab Alana, dengan suara lantang. Jangan memaksa aku, Alana. Karena aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengakhiri hubunganku dengan Laura. Aku sudah pernah mengecewakannya, dan aku tidak mau melakukan hal itu lagi. Jadi aku minta, jangan paksa aku. Terus bagaimana dengan diriku, Dev? Aku istrimu. Kau istriku, dan akan aku tetap bertanggung jawab atas dirimu. Bahkan rumah yang aku beli ini, itu atas nama Alana. Tapi aku mohon, jangan paksa aku untuk mengakhiri hubunganku dengan Laura, karena aku sama sekali tidak bisa. Jadi maaf, jawabnya, dan berlalu begitu saja dari kamar itu. Alana hanya menangis, dan dengan segera dia mengikuti langkah kaki Dev, yang sudah berlalu menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Dev, Dev, panggilnya dengan sedikit mempercepat langkah kakinya, saat menuruni anak tangga. Dev, aku mohon, Dev, pikirkan Luisa, dan Louis lakukan ini demi kedua anakmu. Pintanya, tapi tidak dihiraukan laki-laki tampan itu, yang tetap melangkahkan kaki menuruni anak tangga. Di lantai bawah, Alma, dan Daven, hanya menatap perdebatan pasangan suami istri itu, dari kejauhan. Karena bagaimanapun, mereka tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan mereka. Alana terus memanggil suaminya, tapi tidak dihiraukan sama sekali. Dan tinggal ketiga barisan anak tangga dia sudah hampir menyentuh lantai bawah, tapi seketika kakinya terkilir hingga membuatnya terjatuh. Nona, teriak Daven, dan Alma bersamaan, dan segera menghampiri wanita itu, untuk membantunya bangun. Dev hanya menghentikan langkah kakinya, tanpa sedikit niat untuk menghampiri istrinya yang terjatuh. Ada rasa bersalah dalam dirinya, tapi di satu posisi dia begitu mencintai Laura, apalagi wanita itu sedang sakit. Nona, Anda baik-baik saja? Tanya Daven, dengan raut wajah yang terlihat khawatir. Aku baik-baik saja, dengan berusaha menahan rasa sakit, yang teramat sangat. Nona, ayo bangun, ucap Alma, yang sangat iba dengan keadaan Alana. Daven menghampiri Dev, yang sudah berlalu dari dalam villa. Dan saat tuan mudanya akan membuka pintu mobil, Daven langsung mencekal tangannya. Aku mohon, Tuan, jangan pergi. Bagaimanapun sekarang, Nona Alana adalah istri Anda. Tapi Laura sedang sakit, Daven. Dan dia juga membutuhkan aku. Tapi Tuan, kasihan Nona Alana. Masih ada kau, dan juga Alma yang dapat mengurusnya, jadi aku pergi dulu. Jawabnya, dengan masuk ke dalam mobilnya, seraya menghidupkan mesin mobilnya, dan saat akan melaju, Dev kembali berbicara. Kemasi barang-barang dari sekarang, karena besok pagi kita sudah harus pindah dari villa ini. Dan kau urus semuanya, pastikan tidak ada yang tertinggal. Dengan melajukan kendaraan roda empatnya, meninggalkan villa itu. Daven menghembuskan napas dalam, dan kembali berjalan masuk ke dalam villa. Menatap iba keadaan Alana, yang tengah menangis. Nona, Anda baik-baik saja. Setidaknya semua ini tidak disaksikan oleh kedua anakku, Daven. Bersabarlah Nona, semua itu ada saatnya. Tapi sampai kapan, Daven? Karena aku tidak mau kedua anakku mengetahui kelakuan papanya, aku tidak mau mereka terluka.
Aku tahu, Nona, aku tahu, tapi bagaimanapun kita tidak bisa memaksakan hati Tuan Dev. Apakah dia begitu mencintai wanita itu, Daven? Menghembuskan napas yang terasa berat di dadanya. Sebelum dia menjawab pertanyaan itu. Iya, Tuan sangat mencintai Nona Laura. Memaksakan diri untuk tersenyum, di tengah rasa kecewanya yang teramat sangat, saat mendengar jawaban yang keluar dari bibir Daven. Bibi Alma, ada apa, Nona? Bantu aku, untuk mengemasi barang-barang. Biar aku saja, Nona. Kaki Anda masih sakit. Tidak apa-apa, ayo. Dengan memaksakan diri untuk bangun, dibantu oleh Alma. Daven terus menatap Alana, yang telah berlalu ke lantai 2, dengan tatapan nanar. Suatu saat nanti akan menyesal, Tuan. Karena sudah menyia-nyiakan wanita sebaik Nona Alana. Asteris 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 asteris. Pagi telah menyambut kota Cambrige, di luar tampak Daven, Alana, dan Alma, yang sudah akan berangkat ke London, dengan sebuah mobil mewah. Saat mobil akan melaju, tiba-tiba saja terdengar suara Rose yang memanggil, yang datang bersama John. Hentikan mobilnya, Daven. Mobil seketika berhenti, dan Alana segera berlalu keluar menghampiri kedua sahabatnya. Maaf kami, datang terlambat, ucap Rose, dengan raut wajah bersalahnya. Tidak masalah, dan ini alamat rumahku yang berada di London. Dengan memberikan sebuah kartu, pada Rose. Alana, ada apa, John? Di mana, suamimu? Karena sepertinya yang mengendarai mobil itu bukan dia. Membingkai senyuman kecil di wajahnya, yang mewakili suasana hatinya yang tengah gundah. Dia sedang bersama wanita itu, John. Menghembuskan napas kasar, dengan raut wajah yang terlihat begitu kecewa. Mau sampai kapan, kau bertahan dengan laki-laki seperti dia Alana? Apa kau mau mati perlahan-lahan, hanya karena laki-laki brengsek sepertinya? Memukul pundak John dengan kuat, saat melihat raut wajah Alana yang kembali sendu. Kenapa kau memukulku, Rose? Dengan menyentuh pundaknya, yang terasa sakit. Kenapa mulutmu cerewet sekali, John? Kau membuatnya semakin bersedih. Memegang kedua pipi Alana, dan mengusap air matanya yang sudah menetes. Sudahlah jangan bersedih, ingat masih ada aku, dan John yang selalu bersamamu, dan buat apa kau bersedih, bukankah kau semakin dekat dengan Pangeran Louismu? Jadi, kau tidak perlu menangis. Dan aku yakin, kau akan semakin sering bertemu dengannya. 2 hari telah berlalu, selama 2 hari itu pula Alana melewati harinya tanpa Dev, suaminya. Apa yang dipikirkan laki-laki tampan itu, hingga dia melupakan keberadaan Alana yang sekarang sudah menjadi istrinya. Tatapan matanya melempar jauh ke depan, menatap keindahan alam dari lantai 3 balkon kamarnya. Sesekali tatapan matanya menatap layar ponselnya, dan dia berharap agar Dev sekedar mengirim pesan, ataupun menelponinya, tapi harapannya, hanya tinggal harapan, laki-laki itu, benar-benar sudah melupakannya. Dev, apakah kau sudah melupakan aku? Sampai kau tidak menghubungiku, atau mengirimkanku pesan sama sekali. Kau semakin menjauh dariku, saat Louis dan Louisa pergi ke Amerika. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat sendu. Terus menatap keindahan kota London, hingga ada titik-titik putih yang jatuh dari awan, seketika mengalihkan perhatiannya. Alana mendongakkan kepala menatap ke atas, senyuman mengembang di wajahnya, saat mendapati salju berhamburan jatuh ke bumi. Salju, gumamnya tersenyum, dan berlalu dari balkon itu. Membuka lemarinya, dan pilihannya jatuh pada sebuah jaket hoodie berwarna putih tulang. Segera membalut pada tubuh rampingnya, dan berlalu keluar dari kamarnya, setelah dirinya menyambar sebuah minibag dan ponsel yang terletak di atas meja. Alana terlihat begitu bersemangat, saat kakinya berpijak pada setiap barisan anak tangga menuju lantai bawah. Anda mau kemana, Nona? Tanya Alma, saat mendapati Alana tampak akan bepergian. Di luar ada salju, Bibi. Aku akan bepergian sebentar. Dengan senyuman kecil, menatap wanita paruh baya itu. Anda tidak sarapan dulu, Nona? Tanya Daven, pada istri tuan mudanya. Tidak Daven, aku akan sarapan pagi di luar saja. Kalau begitu hati-hati, di jalan Nona. Ucapnya, dengan sedikit berteriak. Tentu, Daven. Jawabnya, dengan berlalu dari dalam rumah mewah itu. Daven, dan Alma menatap nanar Alana yang telah berlalu pergi. Saling menatap sekilas, dan kembali melempar pandangan ke arah Alana dengan pandangan iba. Aku sungguh kasihan pada Nona Alana, bahkan Tuan Dev sudah beberapa hari ini tidak pulang. Kita lihat saja, seperti apa rumah tangga mereka nantinya, akan berakhir dengan perceraian, atau Nona Alana akan membalas perbuatan Tuan Dev. Maksud Bibi Alma, apa? Dengan tatapan penasaran, menatap wanita paruh baya itu. Nona Alana sangat cantik, dan dia juga jauh lebih muda dari Nona Laura. Yang aku dengar umur dia, dan Tuan Dev terpaut lumayan jauh. Kalau aku jadi Nona Alana, aku sudah membalas Tuan Dev, dengan menjalin hubungan dengan pria lain. Agar Tuan Dev tahu, bagaimana sakitnya jika pasangan kita, menjalin hubungan dengan orang lain. Kamu sangat benar Bibi Alma, tapi aku tidak tahu, bagaimana kalau sampai Tuan Besar mengetahui ini semua. Dan aku punya keyakinan, kalau Nona Alana merahasiakan ini semua dari Tuan Damian. Kita lihat saja, apa yang akan terjadi nantinya.
Tapi aku sangat mendukung, kalau Nona Alana membalas perbuatan Tuan Dev, walaupun itu sangat tidak baik. Asteris 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 asteris. Alana melangkahkan kaki ke arah taman, tempat di mana dia dan Louis pernah bertemu. Ternyata taman ini tidak jauh dari tempat tinggalku. Melemparkan tatapan matanya jauh ke depan, dengan titik-titik salju yang terus berjatuhan dari atas langit. Senyuman membingkai di wajahnya, saat melihat kemesraan pasangan suami istri dan anak-anaknya. Larut dalam lamunannya, dengan terus tersenyum membayangkan jika itu dirinya, dan Dev, dan kedua anak mereka. Terus menatap hingga lemparan bola, membuatnya terkejut. Bibi, tolong berikan bolanya, teriak seorang anak laki-laki. Kenapa aku berpikir terlalu sangat jauh, karena semua itu sampai kapanpun tidak akan terjadi. Bahkan dia tidak memberiku celah sedikit saja di hatinya, untuk namaku. Sebab semuanya, sudah terisi penuh dengan Laura. Gumamnya dengan segera meraih bola itu, dan melemparkan pada anak laki-laki itu. Sadar Alana, sadar, dia sama sekali tidak mencintaimu. Gumamnya, pada diri sendiri. Meraih ponsel dari saku jaketnya, dan mulai menghibur diri dengan berselfie, di tengah salju yang terus berjatuhan. Dan dengan iseng Alana memposting foto-fotonya, di akun IG miliknya. Beberapa like mendarat, dan ada juga yang berkomentar tentang foto-fotonya itu. Kamu sangat cantik, Nona. Di mana kamu tinggal? Apakah kita bisa berkenalan? Lebih jauh Nona. Kamu sangat manis. Berbagai komentar yang kebanyakan dari pria, yang membuat Alana hanya tersenyum, dan bisa melupakan rasa